Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Obat-obat Sistem Saraf Otonom. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang bekerja secara tak sadar atau yang bekerja tanpa perintah. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom juga disebut sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf simpatik. Yang pertama, agonis adrenergik. Dibagi menjadi agonis adrenergik langsung, agonis adrenergik tidak langsung, inhibitor MAO, dan inhibitor COMT. Yang kedua, antagonis adrenergik atau simpatolitik dibagi menjadi dua, alpha blocker dan beta blocker. Agonis adrenergik simpatomimetik. Agonis adrenergik langsung, obat yang termasuk tipe ini langsung berikatan pada reseptor adrenergik sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Misalnya, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1 dan beta 2. Isoproteronal memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Norepinefrin interaksi dengan obat lain menyebabkan tekanan darah melonjak secara tiba-tiba dan terlalu tinggi. Jika digunakan bersamaan dengan obat depresi jenis penghambat enzim monoamin oksidase, beresiko menimbulkan gangguan irama jantung. Jika digunakan dengan gas bius misalnya halogen. Efek samping, bengkak dan memar di lokasi suntik, sakit kepala, gelisah, gangguan irama jantung, kematian jaringan, dan sesak nafas. Contoh sediaan yang beredar, Arespin, Epinor-Rayfas, dan Vascon. Epinefrin. Interaksi obat dapat terjadi gangguan irama jantung jika epinefrin digunakan bersama dengan cisapride, indapamide, dan quinidin. Meningkatkan tekanan darah bila digunakan bersama linezolid. Efek sampingnya, berkeringat, mual dan muntah, gangguan pernafasan, lemas, kulit pucat. Contoh sediaan yang beredar, Pinef. Ketiga, isoproterenol. Interaksi obat ketika diminum bersama dengan antidepresan inhibitor monoamin oksidase, efek isoproterenol dapat meningkat. Ketika diminum bersama dengan obat-obatan berikut, resiko gangguan irama jantung meningkat. Digoxin, metildopa, antidepresan trisiklik. Efek sampingnya sakit kepala, gemetar biasanya dari tangan, berkeringat, jantung yang berdetak lebih kencang dari biasanya. Contoh sediaan yang beredar, sotalol. Agonis, yang kedua agonis adrenergik tidak langsung, menghambat reuptake. Jika NE banyak atau tidak digunakan maka akan mengalami reuptake, masuk kembali ke sel saraf semula dan disimpan dalam granul. Menghambat MAO, karena MAO lah yang menginaktivasi neurotransmitter, menyebabkan pelepasan norepinefrin. Efedrin. Interaksi obat, penggunaan efedrin bersamaan dengan obat paroxetin dapat menyebabkan serotonin sindrom, yaitu lonjakan kadar serotonin mendadak yang dapat mengakibatkan agitasi, nyeri kepala hingga halusinasi. Efedrin bersifat antagonis jika digunakan bersama penghambat alfa atau beta. Efek sampingnya, hipertensi, takikardia, aritmia, edema paru, apnea, mual dan muntah. Contoh sediaan yang beredar, OBH kombi batuk plus, flu, rasa mentol, dan rasa madu. Kedua, amfetamin. Interaksi obat meningkatkan resiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Efek sampingnya, mulut kering, kram perut, dan kehilangan nafsu makan. Contoh sediaan yang beredar, amfetamin. Antagonis adrenergik atau simpatolitik. Obat yang mengeblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme menurunkan rangsang simpatetik dari otak, memblok reseptor adrenergik. Yang ketiga, menurunkan pengeluaran norepinefrin. Pertama, beta blocker, fentolamin. Interaksi obat, alprazolam.
epinefrin, sildenafil, tadalafil, dan vardenafil. Efek sampingnya pusing, tekanan darah rendah, detak jantung tidak beraturan, berkeringat, dan nyeri dada. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, fentoloamin. Yang kedua, prazosin, interaksi obat, acebutolol, atenolol, dan tadalafil. Efek sampingnya detak jantung cepat atau beredar atau dada berdebar. Pergelangan kaki atau kaki dan ereksi penis yang menyakitkan yang berlangsung 4 jam atau lebih. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, prazosin. Yang ketiga, yohimbin. Interaksi obatnya menggunakan yohimbin bersamaan dengan katapras dapat menurunkan efektivitas klonidin. Efek sampingnya, dosis tinggi yohimbin dapat menyebabkan lain kesulitan bernapas, kelumpuhan, tekanan darah sangat rendah, masalah jantung, dan kematian. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, yohimbin HCl. Beta blocker atau propanolol. Interaksi obat menyebabkan perubahan irama dan detak jantung atau perubahan kekuatan otot jantung jika dikonsumsi bersamaan dengan amiodaron atau antagonis kalsium. Efek sampingnya, mual dan muntah, konstipasi, diare, kram perut, insomnia, dan impotensi. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, propanolol dan Liblok. Acebutolol. Interaksi obatnya pemberian bersamaan dengan penghambat prostaglandin sintase, misalnya indometasin, dapat mengurangi efek hipotensi obat-obat golongan beta blocker. Efek sampingnya, sesak, gangguan penglihatan, perut kembung, dispepsia, dan nyeri perut. Contoh sediaan yang beredar di pasaran, acebutolol. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatik. Yang pertama, agonis kolinergik atau kalimomimetik. Agonis kolinergik langsung dan kolinesterase inhibitor. Yang kedua, antagonis kolinergik atau kolinolitik. Antagonis muskarinik, ganglionik blocker, dan neuromuscular blocker. Agonis kolinergik langsung. Yang pertama, golongan ester. Memiliki bentuk yang hampir mirip dengan struktur asetilkolin. Namun obat golongan ini lebih tahan terhadap enzim pendegradasi asetilkolin esterase. Karenanya, efek obatnya dapat bertahan lama. Contoh obatnya metakolin dan betenecol. Golongan alkaloid berasal dari tanaman sehingga tidak dapat dimetabolisme oleh enzim asetilkolinesterase. Contoh obatnya muskarin dan pilokarpin. Golongan nikotin untuk terapi membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok. Kolinesterase inhibitor menghambat kerja enzim asetilkolinesterase. Yang pertama, inhibitor reversibel, menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilkolinesterase. Namun setelah waktu tertentu, kompleks tersebut bisa lepas sehingga kadar asetilkolin akan meningkat dan biasanya digunakan untuk penyakit yang kadar asetilkolinnya turun. Edroponium digunakan untuk diagnosis apakah pasien menderita miastenia gravis. Neostigmin dan peridostikimin untuk terapi secara perolar. Inhibitor irreversibel memfosforilasi enzimnya sehingga enzim terinaktivasi. Namun sayangnya mereka kurang selektif dibanding golongan di atas sehingga bisa menghambat berbagai enzim yang ada serininya. Yang lebih bahaya adalah senyawa organofosfat bisa menembus semua membran, kulit, bahkan barir darah otak. Antagonis kolinergik. Yang pertama, antagonis muskarinik, di mana obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contoh obatnya atropin. Yang kedua, skopolamin. Pusat mual diatur oleh ACH miskarinik, di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimenhidrinat. Ipatorium mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem saraf parasimpatetik dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem saraf simpatik. Ganglionik blocker mengeblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. Neuromuscular blocker mengeblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik di sel otot sehingga menghasilkan relaksasi otot. Contoh dan trolen mengobati malignant hipertemia.